jamaah. Hey. Alhamdulillah. Semangat banget langsung duduk. Jangan langsung duduk dulu. Oh, kenapa? Berdiri dulu. Berdiri dulu Belum dong. dipersilahkan juga. Belum Disuruh main dipersilakan. Nono, kreatifin Nono. Enggak boleh. Orang Jangan lagi dulu, opening kan- juga kan yang belum. bener aja. Ini kan Lu marahin Saya lo. jadi Gak boleh emosi. emosi lo. lain. Gak boleh emosi lo. Gak Jangan bisa emosi. menyalahkan orang. Iya, boleh, gak boleh nggak emosi orang. juga ya. Ya. Udah Kepancing kan. nyalahin orang, emosi gak boleh. Ya. Belum disuruh duduk. Iya Pak, oke. Ya udah Gak usah kalau gitu marah-marah. silakan. Silakan apa nih? Duduk. Sama aja bener duduk juga dari tadi ya. Gitu. Nah, jamaah, dari tadi kan sudah penasaran hipnoterapi Islami seperti apa sih? Langsung aja kita praktek kalau gitu sama Kang Asep ya. Kang, boleh Kang langsung dimulai aja. Oke. Ini udah pasrah banget nih bintang tamu kita nih. Aduh, kan lain deg-degan nih. Kalau Belum disuruh langsung memasrahkan diri Iya, langsung iya. duduk. Iya, Oke Kang, silakan. Terima kasih Mas Soni, Mas Bacun. Kita dan ibu-ibu di sini semuanya, Bapak yang saya hormati, Pak Marisa di rumah, pasti semuanya kita ingin menikmati hidup ini dengan penuh ketenangan. Betul ya? Pasti kita ingin menggunakan waktu yang masih tersisa ini dengan penuh rasa nikmat, bahagia, dan tidak ada yang membahagiakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita akan hanya rugi saja kalau kita emosi terus. Tidak ada bahagia-bahagia. Kata ibu tadi, kalau dompetnya tebal akan bahagia. Tidak. Banyak yang dompetnya banyak juga tidak bahagia karena hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hipnoterapi Islam ini nanti kalau diikuti dengan baik di sini maupun yang ada di rumah, itu akan merasakan ini hipnoterapi yang sangat sederhana, tapi kalau dilakukan oleh kita dengan penuh kehusuan, yang pertama niat ingin berubah, lebih indah lagi, lebih bahagia. Yang kedua, ikuti terapinya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, rasakan kehusuannya. Khusyuk itu adalah pikiran, perasaan, tubuh ada, merasakan kehadiran Allah. Allah sedang melihat kita, menyaksikan kita saat ini di ruangan ini. Dan Allah yang menakdirkan kita ada di tempat ini. Dan itu yang kita rasakan pada saat melakukan hipnoterapi. Siap Mas Bacun? Insyaallah. Ibu-ibu siap semua? Baik, Jamaah yang silakan. ada di rumah juga siap. Bisa duduk, bisa berbaring, yang ada di rumah silakan. Ya, kita akan merasakan nikmatnya. Bayangkan, rasakan saja. Yuk, kita mulai sekarang. Sekarang duduk yang nyaman, tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Keluarkan lewat mulut. Ini untuk menurunkan sedikit gelombang otak. Tarik nafas lagi. Keluarkan lewat mulut. Bagus sekali. Sekarang tangannya seperti ini. Seperti ini tangannya. Ya, maaf. Ya, seperti ini ya. Jangan terlalu lebar tapi jangan terlalu rendah juga. Seperti ini aja. Dengarkan suara saya baik-baik Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Tarik nafas yang panjang dari hidung lagi. Keluarkan lewat mulut. Rasakan dan bayangkan Allah sedang melihat kita, menyaksikan kita. Tarik nafas. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Tutup matanya sekarang. Bagus sekali. Dengarkan suara saya baik-baik. Ibu, Bapak, dan pemirsa yang ada di rumah. Mas Bacun. Pada hitungan ketiga nanti saya akan berikan energi positif, bentuknya balon gas. Balon gas ini memiliki warna. Warnanya kesukaan Bapak Ibu. Dan ketika nanti saya pompa balon gas itu, rasakan dan bayangkan semakin besar, semakin besar. Sebesar apa? Sebesar keinginan kita bahagia. Sebesar keinginan kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seingin atau sebesar keinginan kita ingin disehatkan oleh Allah. 1, 2, dan 3. Saya kompak semakin besar, rasakan, bayangkan. Bagus. Semakin besar lagi. Bagus. Bayangkan dan rasakan. Bagus. Semakin besar. Semakin besar lagi, semakin besar. Bagus sekali, rasakan dan bayangkan. Semakin besar lagi, bagus sekali. Semakin besar lagi, bagus. Semakin besar, bagus. Semakin besar, semakin besar. Bagus sekali Ibu Bapak yang ada di rumah pun semakin besar, rasakan. Bayangkan semakin besar. Pada hitungan ketiga, jatuhkan tangannya. Dan pada saat hitungan ketiga jatuh tangan, maka kendorkan tubuhnya. Tetap matanya lebih tertutup lagi, lebih nyaman lagi. 1, 2, dan 3. Tidur semakin dalam lagi, tidur semakin rileks lagi, tidur semakin rileks lagi, tidur. Tutup matanya, lebih rileks lagi.
tidur lebih dalam lagi, tidur semakin dalam lagi. Tidur semakin dalam lagi, semakin rileks lagi, semakin santai. Kenorkan tubuhnya Bapak Ibu, kenorkan. Kenorkan di otot-otot tubuhnya, di kepalanya kenorkan. Dan rasakan setiap tarikan nafas dan hembusan nafas membuat Anda semakin rileks, santai, nyaman, kendor tubuhnya. Bagus sekali. Dan saya hitung dari 5 mundur ke 1. Setiap hitungan mundur semakin rileks, santai, nyaman. 5, tidur semakin dalam. 4, tidur semakin rileks lagi. 3, semakin rileks lagi. 2, semakin rileks lagi. Bagus sekali, kendorkan seluruh tubuhnya. Biarkan Allah yang menafaskannya, yang mendetakkan jantung kita rasakan. Dan sekarang 100 kali lipat lebih, kendorkan tubuhnya. Dengarkan yang saya sampaikan. Apapun yang saya sampaikan menjadi sebuah kenyataan yang diyakini kebenarannya demi kebahagiaan dunia wal akhirat Bapak Ibu. Demi ketenangan batin, demi kebahagiaan, demi kesehatan lahir batinnya. Dengarkan. Dan bayangkan sekarang orang yang dicintai oleh kita ada di depan kita saat ini. Ibu kita, ayah kita, bayangkan. Yang ibunya, yang ayahnya ada di dunia ini, maka bayangkan wajahnya. Yang orang tuanya sudah ke alam barzah sana, bayangkan wajahnya. Dan beliau berkata, wahai anakku, aku tidak peduli lagi bagaimana sakitnya melahirkan engkau ke dunia. Aku tidak pernah peduli lagi seberapa banyak keringat, air mata, tetesan darah pada saat melahirkan engkau ke dunia. Aku tak peduli lagi. Tapi saat ini aku bangga punya anak seperti engkau. Aku sangat bangga punya anak seperti engkau. Dan dengarkan baik-baik wahai anakku. Aku yakin kepada Allah engkau pasti menjadi anak yang lebih hebat, lebih baik. Bisa menjadi perantara aku kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau mulai saat ini dan seterusnya, engkau menjadi anak yang lebih tenang, adem, mengendalikan hati, mengendalikan perasaan. Agar engkau sehat anakku, biarkan ibu dan ayah sakit, tapi engkau harus sehat anakku. Bayangkan ibunya, wajah ibu yang luar biasa, begitu besar kasih sayangnya. Menyampaikan kepada kita, kepada Anda saat ini. Bayangkan, wahai anakku, ketahuilah bahwa pada saat engkau memaafkan orang, maka tenang hatimu. Allah semakin dekat perhatian kepadamu. Ketika engkau dikasih sakit oleh Allah atau disakiti orang, itu sebetulnya bukan orang yang menyakiti engkau, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan orang itu untuk menyakiti engkau supaya engkau semakin diampuni dosanya, supaya engkau semakin diperbanyak pahalanya, supaya engkau dinaikin harkat derajatnya. Begitupun ketika engkau sedang penyakit, baik penyakit apapun itu sesungguhnya Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu wahai anakku. Maka bersabarlah, maka tersenyumnya berterima kasih kepada Allah. Maka dari itu Allah berikan ujian-ujian yang tidak disukai, ujian-ujian yang disukai. Itu sesungguhnya Allah sangat sayang kepada engkau. Dan pesan ibu kepada engkau wahai anakku, ketika engkau sedang tidak nyaman hatimu, maka rasakan Allah sedang melihat, sedang menyaksikan dimanapun engkau berada, sedang apapun dan dimanapun. Allah menyaksikan, mencatat kebaikan-kebaikan yang engkau melakukan. Dan mulai hari ini dan seterusnya, kenapa engkau menderita? Kenapa engkau kecewa? Ternyata karena engkau berbuat baik kepada manusia, tetapi ingin dinilai oleh manusia, ingin dihargai oleh manusia, dan ingin dibalas oleh manusia. Mulai saat ini dan seterusnya engkau berbuat baik terus anakku. Dan biarkan Allah yang menilai engkau. Dan dengarkan suara saya Bapak Ibu dan pemirsa di rumah.
Dengarkan suara saya mulai saat ini dan seterusnya. Ketika tersenyum, maka hormon endorfin semakin bagus. Yang membuat asam lambung makin baik, gula kencing manis semakin bagus, semakin netral, semakin normal gula darah kita. Tensinya semakin normal. Ketika cemberut, ketika marah, ketika emosi, rasakan dan bayangkan, yakini bahwa semakin penyakit banyak, semakin gelisah, semakin hati gak nyaman. Oleh sebab itu, mulai detik ini seterusnya, Allah suka kepada orang yang tersenyum, yang sabar, yang memaafkan. Sedangkan iblis suka kepada orang yang pemarah, yang tidak pada tempatnya, yang cemberut. Dan mulai detik ini seterusnya, wahai anakku, kata ibu kita, engkau pastikan memilih apa yang disukai oleh Allah. Engkau memilih apa yang disukai oleh Allah. Ketika marah, penyakit tiba, ketika senyum, tenang, bahagia. Sekarang bayangkan anak kita tersenyum. Bayangkan tersenyum, orang-orang yang kita cintai, ibu kita tersenyum dan Anda pun tersenyum. Rasakan sekarang, lakukan sekarang senyum. Rasakan, dan pada saat tersenyum biarkan hormon endorfin keluar. Melihat wajah ibu, beliau mengatakan, aku bangga punya anak seperti engkau wahai anakku. Aku bangga sekali, aku bangga sekali. Dan beliau tersenyum, Anda pun tersenyum sekarang. Anda pun tersenyum sekarang, yang ada di rumah rasakan tersenyum. Karena ibunda mengatakan, anakku, aku bangga punya anak seperti engkau. Dia mengatakan seperti itu sambil tersenyum. Dan rasakan sekarang Anda pun tersenyum semakin lebar, rasakan. Dan katakan dalam hati, ya Allah terima kasih masih bisa melihat wajah ibuku. Ya Allah terima kasih masih bisa melihat Al-Quran. Masih bisa mendengar bacaan Al-Quran. Masih bisa mendengar azan. Masih bisa mendengar ayat-ayat-Mu ya Rabbana ya Karim. Dan ya Allah terima kasih atas hidup Hasyariah saat ini. Dan apapun yang terjadi, yang sudah terjadi ya Allah, aku ridho, aku rela. Itu adalah ketentuan darimu ya Allah untuk kebaikan diriku. La hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya kami ini ya Allah. Tidak ada kekuatan kami ini ya Allah, kalau tidak digerakkan olehmu ya Rabbana ya Karim. Dan mulai saat ini dan seterusnya, rasakan semakin tenang, tarik nafas. Keluarkan yang buruknya. Selamat tinggal jiwaku yang buruk. Selamat tinggal jiwaku yang kurang baik. Dan selamat datang wahai diriku yang baru, jiwa yang penuh keyakinan kepada Allah. Maka dari itu mulai saat ini seterusnya, dimanapun kapanpun merasakan kehadiran Allah dan merasa aman, nyaman, tenang, senyum. Kalau mengerti tolong aukan kepalanya. Baik, saya hitung 1 sampai 10. Pada hitung ke 10 nanti buka mata lebih segar, lebih fresh, lebih semangat, lebih optimis, lebih yakin, lebih percaya diri, dan lebih yakin lagi bahwa hidup ini masih panjang berjumpa dengan Allah di surga kelak. Tujuan hidup kita 1, 2, 3, tarik nafas sambil tersenyum. 4, keluarkan lewat mulut, rasakan indahnya, nyamannya, lebih ringan hidup ini ya Allah. Terima kasih, tarik nafas lagi. 5, semakin rasanya semakin mudah untuk bersabar dengan pertolongan Allah. 6, tarik nafas lagi. 7, keluarkan yang buruknya. Izinkan yang buruk-buruknya keluar dari jiwa kita. Kekotoran hati kita, kedengkian hati kita. 8, tarik nafas. 9, keluarkan lewat mulut. Ya Allah nikmat sekali hidup ini ya Allah. Bimbing terus hati ini ya Allah. Anak-anak kami bimbing pikiran, hati dan tubuhnya ya Rabbana ya Karim. Tarik nafas lagi. Keluarkan dan 10. Sekarang pelan-pelan Bapak Ibu buka matanya dan pemirsa di rumah pun buka matanya dan rasakan sambil tersenyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bacun, apa yang Bacun rasain? Ada tisu. Ada tisu. Ya, Sebenarnya Bacun jadi susah untuk berkata-kata ya Ustadz. Silakan Ibu ke sini. Ibu, apa yang dirasa oleh Ibu tadi? Saya hidup di Bandung, merantau udah 30 tahun. Jauh dari ibu saya. Ya. Tapi saya punya keyakinan saya harus sering menengok ibu. Walaupun saya di Bandung dengan keluarga. Saya
nggak mau pulang ke kampung pas ibu saya sedang sakit. Apalagi kalau sudah mendapat kabar udah meninggal, saya nggak mau. Saya ingin nengok ibu saya selagi ibu saya masih sehat, masih bisa diajak ngobrol, masih bisa diajak cerita. Ya, tarik napas Ibu sebentar. Tarik napas lagi, tarik napas. Keluarkan. Allah, Ibu, diri Ibu milik siapa? Ibu kita milik siapa? Allah, Yang ngatur diri kita siapa? Yang ngatur ibu kita siapa? Allah. Yuk kita titipkan kepada Allah ya Bu ya. Kita doakan ibu kita. Sampaikan ya Allah titip ibu saya ya Allah di sana ya Allah. Coba saya katakan ya Allah titip ibu saya di sana ya Allah. Allah, Titip ibu saya di sana ya Allah. saya titipkan ibu hamba padamu ya Allah. Ya, dan jadikan hamba Dan jadikan hamba sebagai anak yang pandai berbalas budi kepadanya. sebagai anak yang pandai berbalas budi padanya. Ya Allah. Sampaikan kepada Allah selalu setiap habis sholat. Setiap ibu ingat Allah yang menyampaikannya. Ibu percaya itu? Ya tarik nafas lagi. Ya sekarang tersenyum. Pasti ibunya ibu itu sedang senang memiliki anak seperti ibu. Yuk, Tepuk sampaikan tangan dulu kepada semuanya. Allah. Ya, silakan ibu. Hati kita bagaikan ikan. Ikan selalu rindu dengan air. Begitupun jiwa kita. Sebagaimanapun kita dahsyatnya kurang baiknya atau baiknya kita akan selalu terus rindu kepada Allah. Akan rindu kepada kasih sayang Allah. Ketika harta banyak pun kita kalau gersang dari Allah maka akan merasakan hidup ini bagaikan neraka. Oleh sebab itu yuk kita tanamkan hati kita. Di dalam batin kita merasakan selalu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun. Tidak ada yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita diimunisasi atau disuntik. Itu memang menyedihkan, menyakitkan. Bahkan kita nangis, pedih. Tetapi tujuannya adalah untuk kebaikan kita, dunia dan akhirat kita. Subhanallah. Kendalikan emosi kita. Siapa yang bisa mengendalikan? Usahalah, posisi kita diperbaiki, tahan ucapan, baca istighfar, lakukan salat sunat. Dan tambahlah ilmu, kuatkanlah iman sehingga kesabaran itu datang. Sabar sebelum, sabar ketika, dan sabar setelahnya. Ingat apa akibat setelah kita emosi. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya emosi yang berlebihan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Bacun, terima kasih sudah hadir di Islam Itu Indah dan jamaah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Ya Allah, Alamin. begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya di Islam Itu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.